demikian. Penyebabnya antara lain aktivitas yang monoton. Kalian menjalankan aktivitas yang sama setiap harinya sehingga merasa jenuh. Bertemu dengan Bapak Ibu guru. Tapi sekarang dengan kondisi Duh, banyak banget sih tugasnya. Tahu ah, mending nonton YouTube aja. Jam berapa ya sekarang? Hah? Udah jam segini? Aduh ya ampun. Cuman gua lagi yang belum ngerjain. Ayo yuk, yes. Aduh, males banget deh. Nah, apakah kalian juga mengalami hal yang serupa dengan keempat mahasiswa tersebut? Kalau iya, tenang aja, karena di sini kita akan membantu kalian untuk meningkatkan motivasi belajar. Tahukah kalian bahwa motivasi belajar berperan sebagai daya penggerak dalam diri siswa untuk mencapai taraf prestasi akademik yang setinggi mungkin? Berdasarkan pengalaman pribadi, saya juga pernah mengalami prestasi yang rendah. Hal ini terjadi ketika saya SMP dulu, di mana waktu itu saya harus pindah keluar kota dan tentunya pindah ke sekolah yang baru. Waktu itu saya sangat sulit untuk beradaptasi karena saya juga hidup jauh dari orang tua. Hal tersebut membuat motivasi saya menurun, di mana saya menjadi jenuh, tidak bersemangat untuk masuk sekolah apalagi belajar. Dan hal tersebut juga berakibat buruk pada prestasi yang saya raih, di mana nilai saya jadi pas-pasan, sering di bawah KKM, dan juga ulangan sering remedial. Namun, akhirnya lama-kelamaan saya beradaptasi secara perlahan-lahan. Dan dengan bantuan teman-teman, akhirnya prestasi saya semakin membaik. Halo semuanya, perkenalkan saya Rebecca yang akan mendampingi kalian pada sesi 1 dalam pelatihan ini. Tentunya tidak hanya saya sendiri, karena hari ini saya ditemani oleh ketiga rekan saya, yaitu Florence Taruna yang akan mendampingi pada sesi kedua. Kemudian ada Faradila Aprilia yang akan mendampingi pada sesi ketiga, dan ada Audrey Vania yang akan mendampingi teman-teman pada sesi keempat. Kami semua merupakan mahasiswa semester 6 Fakultas Psikologi Universitas Kristen Maranatha. Nah, ngomong-ngomong soal motivasi, pasti nggak akan lepas dari semangat. Supaya lebih semangat, yuk kita jargon dulu. Awali dengan niat untuk masa depan yang gemilang. Sekali lagi ya. Awali dengan niat untuk masa depan yang gemilang. Pelatihan ini berlangsung selama kurang lebih 33 menit, yang terdiri dari 4 sesi. Di sesi pertama yaitu mengenai achievement behavior, kemudian di sesi kedua yaitu mengenai self-study. Setelah break kita akan masuk ke sesi ketiga yaitu mengenai goal setting, dan yang terakhir yaitu mengenai interpersonal support. Di sesi pertama ini kita akan membahas mengenai motivasi berprestasi. Hal ini mencakup definisi tentang motivasi berprestasi, kemudian karakteristik bagaimana sih individu dengan motivasi berprestasi, kemudian gimana sih cara mengembangkannya, dan apa manfaat dari motivasi berprestasi. Dijadikan mimpi as long as you can foresee it. Sebenarnya yang harus diubah sih mindsetnya. Salah satu cara yang kamu bisa lakukan adalah gimana caranya membuat mimpi itu jadi terkesan lebih konkret gitu. One of the things that I do is actually to lay out a plan gitu. Misalnya aku punya mimpi yang ambigu itu tadi yang besar banget. Terus dari situ aku mulai break it down menjadi mimpi-mimpi kecil yang aku rasa aku bisa capai satu-satu, dan akhirnya through those small dreams aku bisa mencapai the big and impossible dream itu tadi gitu. Menurut aku dengan kita melakukan itu akhirnya mimpinya jadi nggak terasa terlalu impossible, nggak terasa terlalu besar juga. Adalah pada saat aku tuh jadi obsessed banget with trying new things. Jadi aku selalu ngikutin teater, musikal, sports, futsal, apa, dimana akhirnya aku juga jadi pelan-pelan membangun diri sendiri, mungkin mulai berprestasi juga. I have my own world
Dan dari situ aku tumbuh kecintaan untuk diri aku sendiri, self love and self confidence. Jadi menurut aku itu sih, investasi ke diri kamu sendiri, ikutin macam-macam les, courses, apapun yang bisa grow your own passion and make you proud of yourself. Kadang-kadang tuh kita memang perlu banget waktu untuk take some time off, take a break, dimana kita mengevaluasi hidup kita dan actions kita dan mulai define lagi apa sih sebenarnya yang kita ingin capai gitu. So sometimes kalau aku lagi nyanyi atau lagi aktivitas yang padat banget, aku bisa mulai ngerasa bosan gitu karena aku rasa aduh ini lagi buat apa sih gitu. You know, those questions start coming up. Cuman kalau misalnya aku udah break lagi dan aku mulai mikir, oh enggak, you know, there's a bigger vision to this. Aku traveling dan aku nyanyi dan aku melakukan semua itu karena aku ingin mencapai impian aku, yaitu maybe kayak untuk bisa sharing energy, creating positive impact in people's lives, kayak gitu-gitu. Jadi di situ semangatnya ada lagi, walaupun abis itu ngelakuin hal yang sama, tapi the excitement is different. Jadinya ngebayangin tujuan dan objektif yang lebih besar lagi. Nah, gimana tadi teman-teman videonya? Menarik bukan? Seperti yang sudah kita nonton bersama-sama tadi, video tersebut ada membicarakan mengenai goals atau mimpi, kemudian cara mencapainya, terus juga ada membicarakan mengenai cara membangun kepercayaan diri. Di mana video tersebut juga berkaitan mengenai materi yang akan disampaikan pada sesi kali ini. Kira-kira teman-teman tahu nggak apa sih motivasi berprestasi itu? Jadi, motivasi berprestasi ini adalah sebuah usaha untuk mengatasi hambatan atau melakukan sesuatu. Biasanya, motivasi berprestasi ini ditingkatkan melalui sejumlah kesempatan untuk mengaktualisasikan potensi dan mengarahkan energi. Terdapat 6 karakteristik individu dengan motivasi berprestasi. Yang pertama adalah moderate risk taking, di mana mereka mempertimbangkan terlebih dahulu resiko sebelum melakukan sesuatu dan menyukai level kesulitan yang sedang. Yang kedua adalah energetic innovating activity, di mana mereka akan lebih berusaha dan menunjukkan kerja kerasnya ketika hal tersebut penting untuk pencapaian pribadinya. Yang ketiga adalah individual responsibility, di mana mereka biasanya akan bertanggung jawab terhadap tugas yang diberikan dan akan berusaha sampai selesai. Yang keempat adalah knowledge of result of action, di mana individu menyukai umpan balik atau feedback karena menganggap hal tersebut penting sebagai perbaikan hasil kerjanya di masa mendatang. Yang kelima adalah long range planning, di mana mereka berpikir mengenai perencanaan jangka panjang dan mampu memprediksi dan mengantisipasi kemungkinan yang terjadi di masa depan. Yang keenam adalah organizational abilities, di mana individu dengan motivasi berprestasi memiliki keterampilan berorganisasi yang baik. Bagaimana sih cara mengembangkan motivasi berprestasi? Jadi, terdapat 6 cara. Yang pertama, kamu harus menentukan tujuan dan hasil secara tegas. Kemudian, tentukan tujuan dan hasil yang kamu inginkan sesuai kemampuan kamu. Yang ketiga, persiapkan tujuan sebaik mungkin agar dapat disesuaikan dengan situasi. Yang keempat, mintalah feedback atau umpan balik sebagai perbaikan hasil kerjamu di masa mendatang. Yang kelima, bertanggung jawablah atas hasil dari setiap kegiatan yang dilakukan. Yang terakhir, menerima konsekuensi dengan memberikan penghargaan ketika hasilnya baik dan besar. Kemudian menerima hukuman yang ringan ketika hasilnya tidak begitu besar. Motivasi berprestasi memiliki banyak manfaat. Mereka yang memiliki motivasi berprestasi biasanya akan selalu bersemangat dan berambisi tinggi. Kemudian mereka juga biasanya akan melakukan tugasnya sebaik mungkin. Selain itu, mereka juga mampu belajar dengan cepat dan mereka juga memiliki prestasi di bidang yang menjadi keahlian mereka. Setelah tadi kita membahas mengenai motivasi berprestasi, kita menjadi tahu ya, wah ternyata motivasi berprestasi ini memberikan pengaruh yang besar terhadap pencapaian yang diperoleh seseorang. Selain karena kita dapat mengembangkan kreativitas, motivasi berprestasi ini juga membantu kita untuk mencapai tujuan secara optimal. Oke, jadi materi dari sesi 1 ini udah selesai ya. Pada sesi selanjutnya, teman-teman akan mempelajari mengenai konsep diri dan kepercayaan diri yang akan dijelaskan oleh rekan saya, yaitu Florence. Setelah mengikuti sesi pertama yang dijelaskan oleh rekan saya Rebecca, sekarang kita akan memasuki pada sesi kedua, yaitu self-study knowing yourself. Pada sesi kedua ini, kita akan melakukan berbagai kegiatan, dimulai dengan mempelajari mengenai SWOT analysis. Kemudian kalian akan diminta untuk ikut mengerjakan dan juga berdiskusi dalam kelompok. Kemudian kegiatan selanjutnya adalah mempelajari materi mengenai konsep diri dan juga kepercayaan diri.
tanpa berlama-lama lagi, mari kita mulai. Sebelum kita mulai materinya, sekarang kalian akan dibagi menjadi 4 kelompok kecil terlebih dahulu dan mohon untuk segera join pada breakout room masing-masing. Kemudian pada breakout room tersebut, kalian diminta untuk mengikuti instruksi yang akan diberikan oleh tester. Analisis SWOT merupakan suatu analisis mengenai faktor internal dan juga eksternal secara deskriptif agar individu dapat siap dalam menghadapi tantangan ataupun ancaman di masa mendatang yang dapat mempengaruhi pencapaian tujuan. Analisis internal di sini meliputi penilaian terhadap strength atau kelebihan dan juga weakness atau kelemahan dalam diri individu. Sedangkan faktor eksternal meliputi penilaian terhadap opportunities atau peluang dan juga threats atau ancaman. Oleh karena itu, SWOT analisis ini memang sering digunakan sebagai upaya untuk mengenali kelebihan, kekurangan, peluang dan ancaman yang dapat menentukan kinerja atau performa individu dalam mencapai tujuannya. Nah, sekarang kalian diminta untuk mengerjakan SWOT analisis tersebut mengenai diri kalian sendiri dan juga rekan kelompok kalian pada file yang telah kami sediakan. Analisislah faktor internal dan juga faktor eksternal dalam menghadapi pencapaian keberhasilan di lingkup pendidikan. Waktu yang diberikan adalah 15 menit dan kalian boleh mulai mengerjakannya dari sekarang. Ya, bagaimana dengan pengerjaan SWOT analisis tadi? Apakah kalian sudah selesai? Ya, bagus sekali. Karena sekarang kita akan melanjutkan dengan kegiatan berikutnya. Sekarang kalian akan diminta untuk mendiskusikan hasil dari SWOT analisis dengan kelompok masing-masing. Kemudian, tentukanlah perwakilan kelompok untuk mempresentasikan hasil diskusi di main room nanti. Baik, selamat berdiskusi. Siapa dulu nih yang mau mulai? Aku dulu kali ya? Boleh. Oke. Jadi aku tuh kelemahannya sering kayak prokrastinasi tugas gitu, kayak sering nunda-nunda tugas. Tapi ya karena itu juga kelebihan aku tuh bisa kayak kerja under pressure gitu loh. Ya bener sih kamu, aku suka ngeliat kamu kalau ngumpulin tugas suka mepet-mepet. Nah iya bener. Iya, bener-bener. Aku pernah ngeliat tuh. Gitu. Dimarahin juga waktu itu sama siapa ya? Aku lupa deh namanya. Pak siapa gitu, Pak Marno gitu kalau nggak salah. Iya, gara-gara Mila suka telat gitu kan ngumpulin tugasnya. Iya, Karena panik banget. Enggak sih, Pak Marno Tapi emang soalnya penting susah. tetap dinilai. Iya, Aku nggak dapet nol, kamu Mil. Iya, bener. bener-bener. Dapet nol, iya nggak sih? Oh, nggak apa-apa. Halo. Gimana nih diskusinya? Aman. Lancar. Oke. Di sini aku mau ngingetin kalau waktunya udah habis. Jadi kalian boleh kembali ke main room untuk presentasi ya. Oke, Kak. Terima kasih. Iya Kak, makasih. Ya, setelah berdiskusi dan mendengarkan presentasi dari para perwakilan kelompok, sekarang kita akan masuki pada materi mengenai konsep diri dan juga kepercayaan diri. Kira-kira apa yang pertama kali terbayangkan oleh kalian saat mendengar mengenai konsep diri? Ya, konsep diri adalah cara individu memandang dan juga melakukan penilaian terhadap dirinya sendiri, baik itu kelebihannya maupun juga kekurangannya. Oleh karena itu, konsep diri mencakup harga diri dan juga gambaran mengenai individu tersebut, seperti fisiknya, karakteristik, dan juga motivasi diri. Konsep diri ini sangatlah penting dalam kehidupan karena bagaimana seseorang memandang dirinya sendiri, hal tersebut dapat menentukan dan juga mengarahkan individu tersebut untuk berperilaku dalam berbagai situasi. Konsep diri yang positif artinya individu memahami dirinya dengan betul seperti kelebihan dan kekurangannya tadi, dan juga individu tersebut mengakuinya secara utuh. Konsep diri terdiri dari 3 aspek. Aspek pertama adalah pemahaman.
yaitu pemahaman individu mengenai kelebihan dan juga kekurangan yang dimilikinya. Pemahaman ini juga berkaitan dengan apa yang individu ketahui mengenai dirinya sendiri, seperti jenis kelamin, usia, suku bangsa, dan sebagainya. Yang kedua adalah pengharapan. Pengharapan ini yaitu pandangan individu mengenai versi dirinya di masa yang akan mendatang. Oleh karena itu, pengharapan ini dapat disebut sebagai diri yang ideal atau ideal self yang dapat mendorong individu untuk memenuhi harapan tersebut di masa yang akan mendatang. Kemudian, yang ketiga adalah penilaian. Penilaian ini mencakup unsur evaluasi, yaitu seberapa besar individu menyukai dirinya sendiri. Semakin besar ketidaksesuaian antara ideal self dengan dirinya yang aktual, maka akan semakin rendah juga konsep diri dari individu tersebut, begitu juga sebaliknya. Dengan mengenal konsep diri, maka hal tersebut dapat memberikan kemampuan bagi individu tersebut untuk bisa bersikap terbuka terhadap diri sendiri dan juga kepada orang lain. Ya, sekarang kita akan mempelajari mengenai kepercayaan diri. Sebelumnya saya ingin memulai dengan bertanya terlebih dahulu. Menurut kalian, apakah kalian merupakan orang yang percaya diri? Kepercayaan diri adalah rasa keyakinan terhadap kemampuan dan juga pengetahuan yang dimiliki oleh seseorang sehingga hal tersebut dapat diterapkan kepada seluruh kegiatan yang dilakukan. Orang yang percaya diri memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama, mereka percaya terhadap kemampuan yang mereka miliki. Yang kedua, mereka memiliki pandangan yang positif mengenai dirinya sendiri. Yang ketiga, mereka memiliki internal locus of control. Di sini artinya, mereka memandang keberhasilan dan juga kegagalan sebagai suatu hal yang berada di dalam kendalinya, sehingga mereka tidak akan mudah untuk menyerah. Dan yang keempat, mereka berani untuk menerima dan juga menghadapi kritik dari orang lain, sehingga mereka juga akan lebih berani untuk menjadi dirinya sendiri. Kepercayaan diri berasal dari tekad dalam diri untuk melakukan kegiatan yang diinginkan dan juga dibutuhkan dalam hidup. Dapat juga berbentuk tekad yang kuat untuk memenuhi tujuan yang diharapkan. Oleh karena itu, kepercayaan diri dapat mendorong seseorang untuk memenuhi tujuannya. Tanpa adanya kepercayaan diri, maka seseorang akan cenderung mudah untuk menyerah. Baik, sekarang kita akan memasuki kesimpulan untuk sesi kedua. Dimulai dari konsep diri. Konsep diri adalah cara individu memandang atau melakukan penilaian terhadap dirinya sendiri. Konsep diri terbagi menjadi 3 aspek. Yang pertama adalah pemahaman, yaitu pemahaman individu mengenai kelebihan dan juga kekurangannya. Yang kedua adalah pengharapan, yaitu pandangan individu terhadap versi dirinya di masa yang akan mendatang, atau biasa disebut sebagai ideal self. Yang ketiga adalah penilaian, yaitu seberapa besar individu menyukai dirinya sendiri. Konsep diri ini dapat kita perdalam juga dengan melakukan SWOT analisis yang sudah kita lakukan sebelumnya. Selanjutnya adalah kepercayaan diri. Kepercayaan diri adalah keyakinan kita terhadap kemampuan dan juga pengetahuan yang kita miliki. Dengan adanya kepercayaan diri, hal tersebut dapat mendorong kita untuk memenuhi tujuan yang kita inginkan. Dan tanpa adanya kepercayaan diri, maka individu akan cenderung untuk mudah menyerah. Baik, setelah mengikuti sesi 2, sekarang waktunya bagi kita untuk istirahat terlebih dahulu selama 15 menit. An ancient Chinese martial art. Kung Fu. Movement from the 5 animals. Kung Fu. Eyes of fire breathing in. Feel the energy within. Everybody power up. Kung Fu. Balance yourself, stretch your arms. Kung Fu. The power built up in your hands. Kung Fu.
kita jargon dulu. Masih pada ingat kan teman-teman semua? Awali dengan niat untuk masa depan yang gemilang. Sekali lagi ya, awali dengan niat untuk masa depan yang gemilang. Halo semua, saya Faradila Aprilia yang akan mendampingi kalian di sesi ketiga ini, yaitu Goal Setting Achieving Goals. Di mana di dalam materi sesi ketiga ini kita akan bermain games, lalu dilanjutkan dengan pengertian dari goal setting, dan terakhir akan dilanjutkan dengan manfaat dari goal setting. Pada aktivitas kali ini kita akan bermain games. Saya akan memberikan kalian sebuah gambar seperti ini, yang nantinya kalian dapat mengikuti gambar tersebut dan dapat mengkreasikan gambar tersebut dengan sedemikian rupa. Saya juga akan memberikan kalian sebuah Excel yang dimana di dalamnya telah terdapat berbagai macam warna. Kalian akan saya bagikan menjadi 2 kelompok besar yang nantinya akan saya masukkan ke dalam breakout Zoom. Kalian juga akan saya berikan waktu untuk menuliskan langkah-langkah kalian ketika mengerjakan game tersebut. Ketika sudah selesai, kalian akan balik ke main room dan melakukan presentasi terhadap hasil kinerja kalian. Nah, teman-teman semua, udah pada selesai kan mengerjakan tugasnya? Sekarang, kakak mau nunjuk kelompok 1 duluan untuk mempresentasikan hasil kerjanya. Silahkan. Baik Kak, saya izin share screen dulu ya. Apakah sudah terlihat? Ya, baik. Selamat siang semuanya. Jadi ini adalah hasil kerja kelompok dari kelompok 1. Di sini kita mulainya dengan berdiskusi bareng-bareng dulu buat nyamain konsep besarnya. Nah, konsepnya ini tuh kita membuat dancing unicorn. Nah, setelah semuanya setuju, baru kita mulai bagi tugas. Jadi aku ngerjain bagian kepalanya ini. Kemudian Odet ngerjain bagian badan di sini. Lalu Mila ngerjain bagian kakinya. Nah, udah gitu kita mulai tambahin background gitu Kak, seperti yang dilihat di sini. Supaya hasilnya bisa lebih bagus lagi. Sekarang kita akan masuk ke dalam materi goal setting. Goal setting adalah penetapan sasaran atau tujuan di dalam suatu bidang pekerjaan, di mana di dalam goal setting terdapat atasan dan bawahan yang sama-sama mereka menetapkan tujuan dari pekerjaan yang mereka lakukan di dalam satu waktu tertentu. Di mana di dalam goal setting ini terdapat 3 langkah yang efektif dalam penetapan goals. Yang pertama, ada menjelaskan arti atau maksud dari penetapan goals. Yang kedua, ada menjelaskan target dengan jelas. Dan yang ketiga, ada memberikan umpan balik terhadap pelaksanaan target yang mereka lakukan. Penerapan goal setting akan berpengaruh positif terhadap kinerja seseorang. Namun, bagaimanapun berpengaruhnya terhadap kinerja seseorang akan dipengaruhi oleh 2 kondisi, ada acceptance dan juga ada feedback. Acceptance yaitu bagaimana penerapan ini dapat diterima atau diakui, sedangkan feedback akan dilakukan untuk pengembangan kelemahan-kelemahan yang ada di dalam diri individu. Namun, goal setting tidak akan berjalan dengan baik apabila seseorang tidak dapat mengevaluasi dirinya dan juga tidak dapat mengembangkan kemampuan di dalam dirinya. Sekarang kita akan mengetahui apa aja manfaat dari goal setting. Yang pertama, goal setting dapat membuat individu untuk tetap fokus dan berkomitmen di mana mereka dapat mengatasi gangguan-gangguan ketika mereka sedang bekerja. Yang kedua, goal setting dapat menjadi organizer, yaitu dapat menstimulasi individu untuk tetap semangat dalam mencapai tujuan akhirnya. Yang ketiga, goal setting dapat menjadikan individu untuk tetap berinisiatif, yaitu individu dapat membuat keputusan yang efektif ketika bekerja. Dan yang keempat, goal setting dapat memotivasi individu, di mana goal setting dapat membuat individu untuk
membuat waktu seefisien mungkin untuk tetap berproduktivitas. Sekarang kita akan membahas ulang materi dari sesi ketiga agar kalian semua tetap ingat dengan materi sesi ketiga ini, yaitu dimulai dari pengertian goal setting. Goal setting merupakan proses penetapan tujuan yang dilakukan di dalam suatu pekerjaan, di mana di dalam goal setting ini terdapat 3 langkah yang dilakukan, yaitu yang pertama ada menjelaskan arti atau maksud, yang kedua ada menetapkan target, dan yang ketiga ada memberikan umpan balik. Nah, goal setting ini sendiri dapat berjalan dengan baik itu dipengaruhi oleh 2 kondisi, yaitu ada acceptance dan ada feedback, di mana akan berjalan baik dan dapat dilaksanakan dengan baik apabila individunya itu sendiri dapat mengevaluasi dirinya dan dapat meningkatkan kinerjanya. Lalu, kita juga mempelajari tentang manfaat dari goal setting. Yang pertama, goal setting sendiri dapat membuat individu untuk tetap fokus dan berkomitmen. Yang kedua, goal setting dapat menjadi organizer. Yang ketiga, goal setting dapat membuat individu lebih berinisiatif. Dan yang keempat, goal setting dapat memotivasi individu. Sekian dari materi sesi ketiga. Halo teman-teman, perkenalkan saya Audrey Fania. Di sesi 4 ini kita akan melakukan 2 kegiatan. Kegiatan pertama adalah bermain games di dalam breakout rooms, dan kegiatan kedua adalah pemaparan materi. Jika sudah siap, kalian bisa masuk ke masing-masing breakout rooms ya, sesuai dengan pembagian kelompok di sesi sebelumnya. Oke teman-teman, jadi sekarang kita bakal main game ya. Kita akan main tebak kata. Nah, 2 orang di antara kalian itu nanti bakal aku kasih soal, dan 1 orang di antara kalian tuh bertugas untuk menebak jawabannya. Nah, yang bertugas untuk menebak jawabannya ini boleh nanya clue nih ke teman-temannya yang lain. Tapi teman-teman yang lain cuma boleh jawab antara ya, tidak, atau bisa jadi ya. Nah, kategori kali ini tuh adalah public figure. Yuk, siapa kira-kira yang dipilih buat nebak jawabannya? Mila aja gimana? Kok aku jangan dong tuh si Reiko aja deh, si Reiko. Lah, Mila aja, Mil. Lagian ya, kamu tuh tahu banyak seleb. Nah, bener. Iya. Ya juga sih. Ya udah deh Kak, aku aja kalau kayak gitu. Boleh ya kalau gitu Mila. Oke, kalau gitu aku kirim soalnya dulu yang ke lain ya. Udah ada semua? Udah terima ya? Sudah. Oke. Yuk, boleh dimulai dari sekarang. Oke. Public figure ya. Cewek bukan? Tidak. Ayo. Oke, berarti cowok. Ini yang pemain sinetron. Bukan. Ayo lagi. Model. Bisa jadi. Michael Jackson bukan? Benar sekali, tepat sekali jawabannya Mila. Aduh, hebat ya kalian ya. Yuk kita lanjut ke pertanyaan kedua ya. Hai Kak. Gimana teman-teman tadi gamesnya? Seru ya? Sekarang kita akan membahas sedikit mengenai pentingnya pertemanan di masa remaja. Teman sebaya adalah individu yang memiliki usia atau tingkat kedewasaan yang sama. Melalui kelompok teman sebaya, remaja dapat menerima feedback mengenai perilaku mereka, apakah lebih baik, sebagus, atau lebih buruk dari remaja lainnya. Interaksi teman sebaya ini dipengaruhi oleh 2 faktor. Yang pertama adalah konteks, seperti jenis teman sebaya yang berelasi dengan remaja, dan yang kedua adalah situasi atau lokasi di mana mereka berada. Ketika mereka berinteraksi dengan kelompok teman sebaya di berbagai konteks ini, remaja cenderung menghadapi pesan dan peluang yang berbeda untuk terlibat dalam perilaku adaptif maupun maladaptif yang dapat mempengaruhi perkembangan mereka.
Konteks teman sebaya juga dipengaruhi oleh faktor-faktor seperti seberapa efektif orang tua dalam mengelola interaksi teman sebaya dan apakah ada orang dewasa. Bagaimana cara kita meningkatkan social skill? Sebuah penelitian yang menggunakan strategi konglomerat menemukan bahwa strategi ini efektif untuk meningkatkan pengendalian diri, manajemen stres, dan pemecahan masalah sosial bagi remaja. Terdapat 6 langkah berurutan yang dapat kita lakukan. Yang pertama, berhenti, tenang, dan berpikir terlebih dahulu sebelum bertindak. Yang kedua, ulangi masalah dan nyatakan perasaan. Yang ketiga, tetapkan tujuan yang positif. Keempat, pikirkan banyak solusi. Kelima, rencanakan konsekuensi ke depan. Dan yang terakhir, silakan coba strategi yang paling efektif dan sesuai. Sebelumnya telah dijelaskan bahwa teman sebaya itu adalah individu yang memiliki usia atau tingkat kedewasaan yang sama. Sedangkan teman adalah bagian dari teman sebaya yang meliputi persahabatan, dukungan, dan keintiman yang saling menguntungkan. Persahabatan remaja ini dapat dikategorikan dalam 6 cara. Yang pertama adalah companionship, yaitu seseorang yang memberikan waktu bagi remaja. Yang kedua adalah stimulasi. Persahabatan memberikan informasi bagi remaja yang menyenangkan, kegembiraan, dan hiburan. Yang ketiga adalah dukungan fisik dalam berupa sumber daya dan bantuan. Keempat adalah dukungan ego. Persahabatan memberikan remaja harapan dalam bentuk dukungan, dorongan, dan feedback untuk membantu remaja mempertahankan kesan individu yang kompeten, berharga, dan menarik. Yang kelima adalah perbandingan sosial. Persahabatan memberikan remaja informasi apakah mereka baik-baik saja. Dan yang terakhir, keintiman atau kasih sayang. Persahabatan memberikan kesempatan bagi remaja untuk menjalin hubungan yang dekat, hangat, dan saling percaya terhadap satu sama lain. Di masa remaja, teman semakin penting untuk memenuhi kebutuhan sosial. Secara khusus, Sullivan menyatakan bahwa kebutuhan akan keintiman meningkat di masa remaja awal. Hal ini memotivasi remaja untuk mencari teman dekat. Jika mereka gagal menjalin hubungan yang begitu dekat, maka mereka akan mengalami kesepian dan berkurangnya rasa harga diri. Jangan sampai kita semua menjadi seperti itu ya. Selain itu, teman yang disiplin juga akan membuat remaja menjadi semakin disiplin. Hal ini membuktikan bahwa teman dengan karakteristik yang positif akan membawa pengaruh baik bagi pertumbuhan dan perkembangan remaja. Nah, melalui materi ini kita jadi tahu ya seberapa pentingnya mencari dan memilih-milih teman agar perkembangan kita di masa remaja juga menjadi baik. Selain itu, kita juga harus menjalin hubungan yang dekat dengan teman-teman kita. Sesi 4 tadi adalah penutup bagi pelatihan kita kali ini. Jangan lupa untuk mengisi kuis dan evaluasi di link yang sudah dikirimkan ya. Sebelum menutup pelatihan, yuk kita jargon sekali lagi. Awali dengan niat untuk masa depan yang gemilang. Ya, terima kasih untuk semangat dan partisipasi kalian ya. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan dalam perkataan dan perbuatan. Kami dari tim pelatihan pamit undur diri. Sampai jumpa di kesempatan berikutnya.